Kabar gembira THR pensiunan 2025 mulai cair pada hari ini, yaitu Senin 17 Maret 2025. Kabarnya THR pensiunan akan cair lebih dahulu dibandingkan PNS pada hari ini. Bagaimana penjelasannya? Berikut kita ulas dalam video kita kali ini di Senin 17 Maret 2025 pada pagi hari ini. THR pensiunan PNS P3K dijadwalkan akan cair mulai hari ini di 17 Maret 2025. Sedangkan untuk gaji ke-13 akan mulai dicairkan nanti pada bulan 6 atau bulan Juni 2025. Kabar gembira yang ditunggu-tunggu PNS pensiunan P3K hingga Polri dan TNI soal THR Lebaran 2025. Apa saja yang akan didapatkan oleh PNS dan pensiunan terkait dengan pencairan THR yang akan dicairkan mulai hari ini? Nah, selain soal THR, pemerintah juga memastikan gaji ke-13 PNS ataupun pensiunan akan segera cair, yang mana untuk gaji ke-13 nanti akan cair di pertengahan tahun ini. Pemerintah memastikan aparatur sipil negara atau ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, hakim, prajurit TNI Polri, dan para pensiunan akan mendapatkan tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 ini. Kebijakan pembayaran THR ASN termasuk P3K tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangannya, Prabowo mengatakan ada total sebanyak 9,4 juta penerima THR pada tahun ini. Ia pun membeberkan besaran THR dan gaji ke-13 yang akan didapatkan aparatur negara. Menurut Presiden, THR dan gaji ke-13 diberikan kepada seluruh aparatur negara, baik di pusat maupun di daerah. Prabowo menjelaskan, besaran THR dan gaji ke-13 yang diberikan meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100% bagi ASN pusat, prajurit TNI dan Polri, serta para hakim. Sedangkan bagi ASN daerah, diberikan dengan skema yang sama seperti ASN pusat, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan, ungkap Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 11 Maret lalu. Presiden juga menyebut bahwa THR bagi aparatur negara yang akan dicairkan secara bertahap 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, yakni mulai Senin 17 Maret 2025. Itu artinya mulai hari ini THR bagi PNS ataupun pensiunan mulai dicairkan. Tetapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, biasanya THR pensiunan akan cair lebih dahulu dibandingkan dengan THR PNS. Karena THR PNS ini kan masih bekerja, tentu menyesuaikan dengan kecepatan satuan kerja masing-masing dalam melakukan pengurusan SPM-nya atau SP2D-nya dan sebagainya. Sedangkan untuk pensiunan biasanya sudah otomatis langsung terjadwalkan ya. Nah, sama halnya dengan gaji, pensiunan akan cair gajinya setiap tanggal 1. Sedangkan untuk PNS ada yang lewat dari tanggal 1, ada juga yang tanggal 1, tergantung kecepatan satuan kerjanya masing-masing. Apalagi kalau tanggal 1 hari merah, pensiunan pun tetap cair untuk gaji pensiunannya. Jadi tidak terpengaruh terhadap tanggal merah atau hari libur, tanggal 1 tetap cair. Oleh karena itu, untuk THR pada hari ini diprediksi pencairan THR pensiunan akan cair lebih dulu mulai hari ini ya. Walaupun tidak semua pensiunan yang akan cair atau dilakukan secara bertahap, tetapi setidaknya THR pensiunan kemungkinan besar akan mulai cair pada hari ini. Dan nanti kita juga akan update terkait dengan daerah-daerah mana saja yang akan atau yang telah melakukan pencairan. Nah, sementara itu, gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2025 bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah. Kemudian,
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya dalam menghadapi mobilitas tinggi dan konsumsi selama bulan Ramadan dan libur Idul Fitri. Sebelumnya pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya penurunan harga tiket pesawat setidaknya 13-14% selama 2 minggu masa liburan Idul Fitri, dan penurunan harga tarif tol dan transportasi selama mudik lebaran. Terkait dengan pencairan THR, berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, THR bagi PNS akan dicairkan 2 minggu sebelum lebaran, yaitu tepatnya pada hari ini ya, Senin 17 Maret 2025. Sementara itu, gaji ke-13 akan dibayarkan paling cepat Juni 2025. Telah mengalokasikan anggaran sebesar 49,4 triliun untuk pembayaran THR bagi ASN dan pensiunan. Kalau kita lihat komponen THR yang akan diberikan kepada ASN mencakup untuk ASN pusat, terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan ini terdiri dari tunjangan jabatan struktural, fungsional atau umum, serta tunjangan kinerja per bulan. Sementara untuk pensiunan terdiri dari beberapa komponen juga, yaitu pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Sedangkan untuk ASN daerah terdiri atas gaji pokok, tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja daerah atau tambahan penghasilan menyesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Sedangkan untuk guru dan dosen bagi yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja akan diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang dibayarkan per bulan. Pemerintah berharap pemberian THR dan gaji ke-13 ini dapat berjalan tepat sasaran sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Pemerintah juga telah menetapkan aturan mengenai pemberian THR bagi PNS, P3K, serta anggota TNI Polri melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 23 tahun 2025. Namun, tidak semua aparatur negara berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13. Ada beberapa kategori PNS yang tidak memenuhi syarat untuk menerima tunjangan ini. Salah satunya adalah PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara tidak akan menerima THR dan gaji ke-13. Cuti ini umumnya diambil oleh pegawai yang ingin berhenti sementara dari tugasnya tanpa menerima gaji dari negara. Karena tidak mendapatkan penghasilan bulanan dari APBN, mereka juga tidak memperoleh tunjangan tahun ini. Yang kedua, PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah. PNS yang tengah bertugas di luar instansi pemerintah daerah, baik di dalam maupun luar negeri, dan menerima gaji dari instansi tempatnya bertugas, juga tidak mendapatkan THR dan gaji ke-13. Nah, itulah informasi kita pada hari ini. Kita akan cek apakah nanti pada hari ini akan mulai cair gaji atau THR ya. Nanti kita akan update terus terkait dengan pencairannya.